Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang anatomi dan faal dasar. Anatomi dan faal dasar. Anatomi atau susunan tubuh, ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh. Fisiologi atau faal tubuh, ilmu yang mempelajari faal atau fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh. Tubuh manusia dikelilingi kulit dan diperkuat oleh rangka yang secara garis besar dibagi menjadi kepala, leher, batang tubuh yang terdiri dari dada, perut, punggung, panggul, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Posisi anatomis: berdiri tegak, kedua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan. Kanan dan kiri disesuaikan dengan kanan dan kiri tubuh manusia. Sistem pernafasan. Proses pernafasan terdiri dari dua jenis. Satu, pernafasan dalam, yaitu pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan. Dua, pernafasan luar, yaitu pertukaran O2 dan CO2 dalam paru-paru. Susunan. Satu, hidung dan mulut. Dua, teka atau faring. Tiga, pangkal tenggorokan atau laring. 4. Batang tenggorok atau trakea. 5. Cabang tenggorok atau bronkus. 6. Paru-paru. 7. Anak cabang tenggorok atau bronkiolus. 8. Gelembung udara paru atau alveolus. Fungsi: 1. Mengambil O2 untuk diedarkan ke seluruh tubuh sebagai zat pembakar. 2. Mengeluarkan CO2 sebagai sisa pembakaran dan akan dibuang melalui paru-paru. 3. Menghangatkan dan melembabkan udara atau hidung. Proses pernafasan: 1. Menarik nafas atau yang disebut inspirasi atau inhalasi. 2. Menghembuskan nafas atau ekspirasi atau ekshalasi. Proses ini terjadi secara bergantian, secara teratur, berirama, dan terus-menerus. Gerak refleks otot pernafasan. Cara pernafasan: 1. Pernafasan dada. 2. Pernafasan perut. Sistem sirkulasi darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan komponennya, saluran limfe. Peredaran darah terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Bagian darah: cairan plasma, sel darah merah, sel darah putih, keping darah, fusi darah. Sebagai alat pengangkut. 2. Pertahanan tubuh terhadap penyakit. 3. Bagian dari proses pengaturan suhu tubuh. 4. Pembekuan darah saat luka. Sistem saraf. Sistem yang berfungsi mengatur seluruh tubuh dengan melakukan koordinasi dan kerjasama antar sistem dalam tubuh. Pembagian sistem saraf: 1. Susunan saraf pusat. 2. Susunan saraf tepi. Fungsi: A. Sensorik. B. Motorik, yaitu aturan tubuh bergerak. C. Koordinasi atau gabungan. Sistem pencernaan. Saluran pencernaan yaitu saluran yang menerima makanan dari luar untuk diserap, dicerna, dibantu enzim, dan sampai anus. Susunan: 1. Mulut. 2. Teka atau faring. 3. Kerongkongan. 4. Lambung. 5. Usus halus. 6. Usus besar. 7. Anus. Organ getah pencernaan: A. Kelenjar ludah. B. Kelenjar getah lambung. C. Kelenjar hati. D. Kelenjar pankreas. E. Kelenjar getah usus. Sistem endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresi atau hormon ke dalam darah melalui suatu saluran. Organ-organ endokrin antara lain: A. Kelenjar hipofise. B. Kelenjar tiroid atau paratiroid. C. Kelenjar suprarenal. D. Kelenjar timus. E. Kelenjar pinealis atau epifise. F. Kelenjar pankreatika. G. Kelenjar kelamin. Fungsi: 1. Menghasilkan hormon untuk jaringan tubuh. 2. Mengendalikan kerja kelenjar tubuh. 3. Merangsang kerja kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. 5. Mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. 6. Memengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Sistem kemih atau urinarius.
yaitu proses penyaringan darah untuk menyerap zat yang digunakan tubuh dan membebaskan dari zat yang tidak berguna. Susunan: 1. Ginjal, 2. ureter, 3. kandung kemih, 4. uretra. Fungsi: 1. Mengeluarkan zat racun, 2. Mengatur keseimbangan cairan, 3. Mengatur konsentrasi garam darah, 4. Mengatur keseimbangan asam basa darah, 5. Mengeluarkan sisa metabolisme hasil akhir amoniak kreatinin. Panca indera. Panca indera penglihatan atau mata. Susunan: 1. Alat bantu mata yang terdiri dari rongga mata, alis mata, kelopak mata, air mata, otot mata. 2. Bola mata. Fungsi: menerima rangsang berkas cahaya pada retina melalui serabut saraf optikus ke pusat penglihatan. Indera pendengaran atau telinga. Susunan: 1. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Fungsi: sebagai proses pendengaran dan keseimbangan. Indera penciuman atau hidung. Susunan: saraf dan bulbus olfaktorius. Fungsi: proses penciuman. Kelainan: lemah if selaput lendir hidung sangat kering, sangat basah atau bengkak atau flu. Indera pengecap atau lidah. Susunan: pangkal, punggung, dan ujung lidah. Fungsi: 1. Merasakan makanan, 2. Alat refleks adanya rasa asam, pahit, asin, manis untuk merangsang getah cerna keluar. Macam: 1. Pahit, berada di pangkal lidah, manis, berada di ujung lidah, asin, ujung sampai kaki lidah, asam, samping kanan, kiri lidah. Indera peraba atau kulit. Susunan: 1. Lapisan kulit ari, 2. Lapisan kulit jangat, 3. Lapisan bawah kulit. Fungsi: 1. Mencegah cedera mekanik, kimia, dan termal, 2. Perlindungan terhadap mikroorganisme, 3. Mempertahankan suhu tubuh, 4. Mengatur keseimbangan cairan, 5. Alat indera raba, tekanan, suhu, dan nyeri. Sistem reproduksi. Susunan pada laki-laki: 1. Kelenjar, testis, vesika, seminalis, prostat, bulbouretralis. 2. Kelenjar ductuli, terdiri dari epidermis, ductus seminalis, uretra. 3. Bangun penyambung, skrotum, funiculus, spermaticus, penis. Fungsi: 1. Organ reproduksi, 2. Testis hasilkan sperma, 3. Hasilkan hormon pembentuk sifat laki-laki dan perempuan. Susunan pada perempuan: A. Alat genital luar, terdiri dari fundum atau mons veneris, bibir besar atau labia mayora, bibir kecil atau labia minora, klentit atau klitoris, selaput darah atau himen, kerampang atau perineum. 2. Alat genital dalam: liang kemaluan atau vagina, 2. Rahim atau uterus, ovarium. Fungsi: 1. Organ reproduksi, 2. Ovarium hasilkan ovum, 3. Hasilkan hormon pembentuk sifat laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Jika ada, bisa lewat Japri atau grup ya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.